Bab 109. Memang siapa kamu? Bima Sakti. Orang pilihan takdir. Semua orang melihat seorang pria berambut hitam dan beralis putih berdiri di belakang Sander Y. Dia berjubah brokat dan bersepatu awan, sangat sederhana. Pria itu tersenyum. Semua orang bersemangat. Orang pilihan takdir. Ini orang pilihan takdir, ditakdirkan menjadi tak terkalahkan sezaman. Identitas orang pilihan takdir lebih menarik dibandingkan identitas kultivator pedang milik Sander Y. Karena, master pedang dunia yang tak terkalahkan sebelumnya adalah orang pilihan takdir. Siapakah master pedang dunia? Dia menyatukan seluruh alam semesta, semua ras hidup berdampingan dan tercipta era baru. Sejak master pedang dunia, nggak ada orang pilihan takdir dalam 30 juta tahun ini. Tapi sekarang muncul. Ini berarti era baru akan muncul. Semua orang melihat orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir dari Bima Sakti tersenyum dan hendak berbicara, tapi Sander Y berbalik dan menusuk. Jelek. Kepala Desnian terbang, darah berceceran. Orang pilihan takdir tertegun. Semua orang tegang. Apa yang Sander Y lakukan? Dia berani menantang orang pilihan takdir. Sander Y menyimpan pedang, lalu menatap orang pilihan takdir. Maaf, aku nggak mau memberimu wajah. Wow, heboh. Nggak terduga Sander Y berani menantang orang pilihan takdir. Bodoh. Nggak. Banyak orang menatap Sander Y dengan berbinar. Kultivator pedang. Inilah kultivator pedang. Daripada bengkok, lebih baik patah. Keras. Harus keras. Orang pilihan takdir. Dia nggak akan memberi muka. Aurora menatap Sander Y sembari tersenyum. Dia suka pria begini. Percaya diri. Tenang. Mendominasi. Kalau Sander Y merendahkan diri di depan orang pilihan takdir, maka dia akan meremehkannya. Aurora menatap Sander Y dengan tersenyum. Dia semakin menghargai pria ini sekarang. Rizal Y menatap Sander Y dengan kagum. Karena kalau itu dia mungkin akan ragu, lagi pula, ini orang pilihan takdir. Dia masih agak takut pada orang pilihan takdir. Karena, master pedang dunia adalah orang pilihan takdir, setiap generasi orang pilihan takdir tak terkalahkan. Dua dewa bodoh dari keluargaan ditindas oleh orang pilihan takdir waktu itu. Sesudah 30 juta tahun, orang pilihan takdir muncul lagi, itu mungkin berarti dimulainya era baru. Jadi, dia agak takut pada orang pilihan takdir. Tapi Sander Y enggak. Orang pilihan takdir. Dia nggak mau memberi muka. Dia keren. Orang pilihan takdir menatap Sander Y dengan tertegun. Sander Y malah sangat tenang. Orang pilihan takdir tersenyum. Tuan muda Sander, apa kamu merasa keterlaluan? Sander Y bertanya balik, apa yang kamu lakukan ketika keluargaan menindasku? Apa kamu keluar untuk mendakwa keluargaan seperti sekarang? Orang pilihan takdir menatap Sander Y. Sander Y tersenyum, nggak ada. Keluargaan mau membunuhku, tapi kamu nggak bicara. Aku mau membunuh keluargaan, tapi kamu keluar dan memintaku untuk memberimu muka. Dia menggeleng dan terkekeh, maaf, siapa kamu? Kenapa aku harus memberimu muka? Wow. Terjadi keributan lagi. Semua orang terperanjat. Ini bukan soal memberi muka. Ini provokasi terang-terangan terhadap orang pilihan takdir. Semua orang melihat Sander Y, banyak orang merasa kagum. Sangat perkasa. Dia bahkan gak memberikan muka pada orang pilihan takdir. Morgan Dongli melirik Sander Y dengan terkejut. Dia kini merasa kultivator pedang itu jumlah sedikit bukan tanpa alasan. Kalau semua orang keras kepala seperti orang ini, maka orang pilihan takdir menatap Sander Y dan terkekeh.
apakah kamu pikir begitu mencapai Kaisar Pedang, kamu tak terkalahkan? Sander Ye tersenyum, kenapa bilang begitu? Dia menunjuk tubuh Desni lalu berujar, aku sudah membunuh orang itu. Kalau kamu gak menerimanya, tantang dia sendirian. Duel. Ekspresi semua orang tegang. Duel. Seorang pria menantang orang pilihan takdir. Tentu saja, tak lama kemudian, mereka bersemangat. Banyak orang baik yang bersorak, kalau nggak puas, duel. Kalau nggak terima, tantang dia. Suara-suara membubung dan mengguncang dunia. Para penonton suka keramaian. Lagi pula, bukan mereka yang ditantang. Kultivator pedang jenius versus orang pilihan takdir. Ini mengasyikkan. Api. Sander Ye marah. Sialan. Saat keluargaan mengincarku, kenapa kamu nggak keluar dan memberitahu keluargaan untuk nggak bertindak keterlaluan? Saat aku mau membunuh orang keluargaan, kamu keluar dan mintaku memberimu muka dan memintaku jangan keterlaluan. Orang pilihan takdir. Sialan. Persetan dengan orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir menyipitkan mata saat mendengar perkataan Sander Ye dan maju selangkah, karena tuan muda Sander mau duel, ayo duel. Duel. Begitu orang pilihan takdir berkata, suasana mendidih. Duel dimulai. Pertarungan dimulai. Semua bersemangat untuk menonton. Aurora menatap Sander Ye dengan cemas. Rizal Ye juga cemas dan berujar dalam hati, Guru, apakah Kak Sander Ye dalam bahaya? Ini bukan Desnian, ini orang pilihan takdir, Desnian bahkan bukan Dewa Budo. Keduanya jelas nggak berada pada level yang sama. Di dalam tubuh Rizal Ye, suara misterius berujar, tahukah kamu kenapa orang pilihan takdir generasi sebelumnya begitu tak terkalahkan? Rizal Ye bingung, kenapa? Suara itu berujar, karena orang pilihan takdir generasi sebelumnya bukan hanya orang pilihan takdir, tapi juga orangnya takdir. Rizal Ye semakin bingung. Bukankah sama? Tapi gurunya nggak menjelaskan. Di dunia ini, siapapun yang mau menggunakan latar belakang untuk menekan Sander Ye maka akan mati tanpa jasad utuh. Seluruh anggota keluarganya nggak terkalahkan. Orang pilihan takdir merentangkan tangan sembari tersenyum, ayo, biar kulihat kekuatan Kaisar Pedang. Dia membuka telapak tangan, segel hitam melayang. Bang! Langit bergetar. Seluruh langit ditutupi dengan jimat misterius dan aneh, yang bersinar keemasan dan terlihat misterius. Semua orang terkejut. Kekuatan supernatural apa ini? Sander Ye maju selangkah, sebuah pedang langsung ke depan orang pilihan takdir. Tapi ekspresi Sander Ye berubah. Kecepatan pedangnya melambat. Semakin lambat. Tertindas. Orang pilihan takdir mengangkat tangan, ruang di sekitarnya bergetar dan kekuatan mengerikan menghantam pedang Sander Ye. Bang! Sander Ye mundur belasan kaki. Kala itu, orang pilihan takdir maju selangkah, ruang pun beriak seperti gelombang air, tekanan ruang yang mengerikan menghantam Sander Ye. Sander Ye pun jadi tegang. Tekanan ruang ini setidaknya 60 kali lipat dari ruang normal. Kalau dia nggak sering berlatih di bawah tekanan ruang, dan hanya orang biasa, dia mungkin akan dikalahkan dengan satu jurus. Tapi biarpun dia bisa menahan tekanan ruang, ini juga berarti kecepatan pedang jadi normal. Nggak ada lagi keunggulan kecepatan. Melihat Sander Ye mampu beradaptasi dengan tekanan ruang ini, mata orang pilihan takdir menyipit dan terkejut, aku meremehkanmu. Dia membuat segel dengan tangan dan melafalkan mantra kuno. Detik berikutnya, dia menunjuk ke arah Sander Ye dan berujar, api ilahi muncul. Bang! Nyala api mendadak muncul. Saat nyala api muncul, suhu ruang dalam jarak ratusan kaki meningkat seketika, seluruh ruang mulai meleleh.
Ekspresi Sander Ye di ruang pun berubah. Dia maju selangkah, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Ranah penghancur ruang. Dia langsung maju dari ranah penerobos ruang menerobos ranah penghancur ruang. Semua orang terperanjat. Mereka memperhatikan ranah Sander Ye. Ranah penerobos ruang. Ternyata dia hanya ranah penerobos ruang. Kaisar pedang ranah penerobos ruang. Semua orang bingung. Orang ini punya ilmu pedang tingkat tinggi, tapi ranahnya rendah. Itu nggak masuk akal. Saat Sander Ye mencapai ranah penghancur ruang, dia menghunus pedang. Bang! Ketika pedang ditusukkan, ruang pun hancur. Ketika ruang hancur, tekanan ruang menghilang. Sander Ye melintasi api dan menusuk orang pilihan takdir dengan pedang. Sebuah pedang menembus alis orang pilihan takdir. Kecepatan pedang mencapai maksimum. Tapi, ketika pedang berada setengah inci dari alis orang pilihan takdir, jimat misterius langsung memblokir pedang. Sander Ye menyipitkan mata, sekelilingnya mulai terbakar. Sander Ye bergetar dan mundur beberapa meter. Ketika dia berhenti, pakaian di punggungnya terbakar, dan punggungnya berdarah. Kalau terlambat, dia akan menjadi abu. Sander Ye berhenti dan melihat orang pilihan takdir. Di depan orang pilihan takdir, ada api dan jimat melayang. Jimat itu berputar perlahan, berisi kekuatan misterius dan kuno. Selain itu, segel ilahi dan jimat di atas kepalanya masih ada, tapi dia nggak tahu untuk apa itu. Sander Ye diam. Dia menemukan salah satu kekurangannya, yaitu dia nggak punya cukup energi Xuan di tubuhnya. Setiap kali dia menyerang, dia menghabiskan banyak energi Xuan. Kalau menghadapi musuh biasa dan diakhiri dengan satu pedang, kelemahan ini nggak akan muncul. Tapi kalau bertemu dengan master kuat, begitu pertarungan lama terjadi, kekurangan ini akan berakibat fatal. Inilah alasan dia menerobos ranah tadi. Tapi belum cukup. Pertarungan harus diselesaikan segera. Sander Ye menatap orang pilihan takdir yang berkata, apa ini Kaisar Pedang? Kaisar Pedang ranah penerobos ruang. Sander Ye nggak mengawur, dia maju selangkah, sinar pedang melintas. Di depan orang pilihan takdir, jimat misterius menghilang, kecepatannya bahkan lebih cepat dari pedang Sander Ye. Tapi, perubahan mendadak terjadi, pedang Sander Ye menghilang. Langgar aturan ruang. Pedang ini justru langsung meninggalkan jimat itu. Mata orang pilihan takdir menyusut, pedang menembus tepat di tengah alisnya. Tapi Sander Ye kayaknya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis, dia mundur deknan panik. Bersambung. Bab 110. Di mana tahu langit di sini? Saat pedang menembus alis orang pilihan takdir, Sander Ye merasakan aura kematian. Bahaya. Perasaan ini melonjak dari hati ke tubuh. Sander Ye nggak ragu, segera mundur dengan menarik pedang. Sebuah patung ilusi muncul dari tubuh orang pilihan takdir, tingginya 10 kaki dan mirip orang pilihan takdir. Ada banyak jimat misterius di sisi dia dan pedang Sander Ye ada di tangan kanan dia. Tubuh Dharma. Di Gunung Guanxuan, Candro Gu tegang. Tubuh Dharma adalah tubuh bentuk Dharma, itu kekuatan magis kuno. Karena pernah membaca buku-buku kuno di pusat Akademi Guanxuan jadi dia tahu. Dia nggak menduga akan melihat tubuh Dharma yang legendaris hari ini. Mengerikan. Candro Gu tegang, ini memang orang pilihan takdir. Jangankan di dataran tengah negara es, bahkan di alam semesta Guanxuan juga termasuk terbaik. Tentu saja, bukan tak terkalahkan. Lagi pula, beberapa jenius luar biasa. Sander Ye menatap tubuh Dharma dan mengernyit. Dia nggak tahu tapi dia tahu itu mengesankan.
Sander Ye membuka telapak tangan, energi pedang mengembun lagi. Orang pilihan takdir menatap Sander Ye lalu membungkuk dan meraung, rusak. Tubuh Dharma itu mencondongkan tubuh ke depan dan meraung, rusak. Bang! Sinar keemasan setinggi 100 kaki keluar dari patung, kekuatan dahsyat langsung menghancurkan ruang, sungguh menakutkan. Sander Ye mundur 10 kaki dan memicingkan mata. Dia nggak mundur, karena nggak bisa. Dia maju dan menebas. Bang! Jiwa pedang keluar dari energi pedang. Pedang Sander Ye menghentikan sinar emas setinggi 100 kaki, pedang terbang menyerang orang pilihan takdir. Kecepatan pedang terbang sangat aneh karena melanggar aturan. Tapi, saat pedang terbang ingin membunuh orang pilihan takdir, tubuh Dharma itu memeluk dan melindungi dia. Bang! Pedang terbang langsung diblokir oleh tubuh Dharma. Orang pilihan takdir melihat Sander Ye menebas, sinar keemasan setinggi 100 kaki langsung dipotong-potong. Sander Ye juga melihat orang pilihan takdir, keduanya saling menatap dari kejauhan. Di Gunung Guansuan, Chandrogu menatap Sander Ye dan menggeleng. Kalau Sander Ye punya pedang yang cocok, kekuatan tempurnya pasti meningkat. Dia menemukan Sander Ye punya kekurangan fatal, yaitu nggak ada pedang bagus. Biarpun kultivator pedang menekankan bahwa segala sesuatu bisa diubah menjadi pedang, level itu belum dicapai Sander Ye. Jadi, sekarang Sander Ye bertarung melawan orang pilihan takdir, tanpa pedang bagus, dia pasti rugi besar. Untungnya pengetahuan Sander Ye tentang ilmu pedang mendalam dan jiwa pedangnya kuat. Kalau enggak, energi pedangnya enggak akan mampu mengancam orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir membuka telapak tangan, bara api terbang ke telapak tangan dia. Dia melafalkan mantra tanpa suara, bara api bergetar cepat, ruang di sekelilingnya mencair dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Melihat ini, Sander Ye memegang pedang erat-erat, mata dia tertutup, energi pedang bergetar. Orang pilihan takdir menunjuk ke arah Sander Ye dan berujar, "Pergi." Bang! Bara api terbang. Saat terbang, dia membesar, bara api seukuran ibu jari menjadi naga api raksasa yang panjangnya 100 kaki. Bang! Saat naga api muncul, ruang hancur. Naga api menerkam Sander Ye di kejauhan, dan hendak melahap Sander Ye. Itu menakutkan. Sander Ye membuka mata, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang. Tebasan membunuh dalam sekejap. Dengan pedang ini, kecepatan Sander Ye mencapai klimaks. Jelek. Sinar pedang langsung menembus kepala naga api. Sesudah sesaat, pedang merobek kepala naga api itu. Detik berikutnya, seluruh kepala naga api terbelah. Tapi, ini belum berakhir. Sesudah mencabik-cabik naga api raksasa, Sander Ye langsung mendatangi orang pilihan takdir. Mata orang pilihan takdir menyipit. Di belakangnya, tubuh Dharma membungkuk dan memeluknya dengan tangan untuk melindunginya. Bang! Kala itu, pedang Sander Ye menembus patung itu. Seluruh patung bergetar lalu retakan muncul. Kilatan keganasan melintas di mata Sander Ye, dia menusuk lagi. Bang! Energi pedang bergetar dengan tubuh Dharma, energi pedang hancur, banyak retakan muncul langsung di lengan tubuh Dharma. Kala itu, Sander Ye memadatkan energi pedang lagi, lalu menusuk. Bang! Tubuh Dharma meraung. Bang! Sinar keemasan yang menakutkan keluar dari mulutnya. Pedang Sander Ye baru saja ditusukkan. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Sander Ye langsung terpental, dan tubuh Dharma hancur. Dampaknya mengguncang orang pilihan takdir hingga terus mundur. Sebuah pedang terbang melintas. Teknik pedang terbang. Di kejauhan, orang pilihan takdir menyipitkan mata dan menggumamkan mantra tanpa suara.
sebuah jimat berubah menjadi perisai jimat dan berdiri di depannya. Bang! Perisai jimat itu memblokir pedang menakutkan Sander Ye. Tapi detik berikutnya, serangan pedang lain datang. Bang! Perisai jimat bergetar, lalu retak. Orang pilihan takdir terlihat sengit ketika pedang ketiga datang. Dia mengatupkan kedua tangannya, alisnya terbelah, segel emas keluar. Di belakang segel itu ada karakter Qian Kun. Segel Qian Kun. Saat segel Qian Kun terbang, energi pedang Sander Ye terpental dan simbol misterius Wan muncul di atas kepala Sander Ye. Keganasan terlihat di mata orang pilihan takdir. Qian Kun menekan. Dia mengangkat tangan kanan dan menekan. Bang! Lambang itu mengeluarkan seberkas sinar keemasan dan menyapu Sander Ye di bawah. Jelek-jelek. Dalam sekejap, ruang terbelah dan menyebar dengan cepat. Mengerikan. Sander Ye melihat karakter yang menyerbunya. Dia menghentakkan kaki kanan dengan keras, tubuhnya menjadi sinar pedang dan membubung. Bang! Sander Ye menusuk karakter itu dan sinar pedang meledak. Dia menyerang lagi dengan pedang. Bang! Karakter itu bergetar, lalu meledak. Sander Ye berbalik menghampiri orang pilihan takdir. Orang pilihan takdir itu menyipitkan mata dan memutar tangan kanan. Jelek. Orang pilihan takdir menghilang. Tusukan Sander Ye meleset. Sander Ye berbalik, orang pilihan takdir keluar dari segel Qian Kun. Sander Ye mengernyit. Dia menatap segel Qian Kun dengan serius. Segel ini sangat istimewa. Orang pilihan takdir itu menatap Sander Ye, serang lagi. Sander Ye muncul di hadapannya. Langgar aturan ruang dengan satu pedang. Segel Qian Kun berubah menjadi sinar keemasan dan menyelimuti orang pilihan takdir. Bang! Sinar pedang meletus dari sinar keemasan. Kekuatan dahsyat mengguncang sinar keemasan itu ke tanah. Sander Ye menebas lagi. Bang! Saat pedang itu mendarat, sinar keemasan dan energi pedang di tangan Sander Ye hancur. Dampaknya mengguncang Sander Ye hingga mundur. Saat mundur, dengan pemikiran di benaknya, energi pedang seketika membunuh orang pilihan takdir. Mata orang pilihan takdir menyipit, dia berujar, lindungi. Segel Qian Kun menjadi sinar ilahi lagi dan menghalanginya. Bang! Sinar ilahi bergetar, orang pilihan takdir itu mundur beberapa kaki. Segera sesudah dia berhenti, Sander Ye menusuk dengan pedang lain. Bang! Orang pilihan takdir mundur puluhan kaki lagi. Satu pedang ditusuk, pedang lain datang. Bang! Orang pilihan takdir mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, sinar ilahi di depannya terbelah. Sander Ye mendatangi orang pilihan takdir lagi. Ekspresinya berubah, dia melihat belasan jimat menyerbu. Sander Ye menebas. Bang! Sinar ilahi meledak, Sander Ye mundur beberapa meter. Ada banyak luka di tubuhnya. Sander Ye menatap orang pilihan takdir dan berujar, Tuan Pagoda, dia punya begitu banyak senjata. Nggak seperti aku hanya punya satu pedang Hangdao. Pagoda kecil diam. Orang pilihan takdir berujar, aku meremehkanmu. Sander Ye melirik cincin penyimpanan di tangan orang pilihan takdir, gak tahu apa yang dia pikirkan. Orang pilihan takdir tertawa dan berujar, aku pikir pertempuran kita harus diakhiri. Dia mengangkat kepala dan berteriak dengan marah, di manakah Tao Langit di sini? Bang! Tiba-tiba, seluruh langit bergetar hebat, lalu, mata ilusi muncul di formasi jimat. Tao Langit muncul. Ekspresi semua orang berubah drastis. Orang pilihan takdir mengeluarkan segel hitam dan berujar, Sander Ye nggak baik hati dan membunuh orang yang nggak bersalah. Dengarkan perintahku, bantu aku bunuh orang jahat. Sesudah hening sesaat, sebuah suara kuno terdengar dari langit, patuhi perintah. Sinar penguasa Tep mengalir ke dalam segel ilahi.
Bang! Segel ilahi bergetar, seluruh formasi jimat berputar dengan kecepatan tinggi. Kesadaran ilahi langit dan bumi mengunci Sander Ye, membuat Sander Ye nggak bisa bergerak. Kekuatan Tao Langit. Semua orang ngeri. Orang pilihan takdir ternyata bisa menggunakan kekuatan penguasa surga. Keterlaluan. Saat aura Tao Langit mengunci Sander Ye, seluruh dunia jadi ilusi. Kekuatan mengerikan dari langit dan bumi terus berkumpul di segel ilahi itu. Kekuatan Tao Langit adalah kekuatan langit dan bumi. Serangan pengurangan dimensi. Ini adalah pukulan pengurangan dimensi yang nyata. Langsung mengajak Tao Langit, sialan, siapa yang bisa melawannya? Sander Ye menatap mata langit ilusi di langit. Orang pilihan takdir menunjuk Sander Ye dengan marah, pergi mati. Bersambung.